Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam masa Rasulullah pada periode Mekah. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas 3 topik besar. Yang pertama yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Yang kedua, strategi dakwah periode Mekah. Dan yang ketiga, peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Para ahli sejarah menyebutkan bangsa Arab sebelum datangnya Islam sebagai jahiliyah. Kenapa disebutkan jahiliyah? Mari kita lihat terlebih dahulu arti dari jahiliyah. Jahiliyah ini diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Dikatakan bodoh karena mereka saat itu tidak menyukai anak-anak dan wanita, karena mereka menganggap wanita dan anak-anak itu lemah dan tidak bisa berperang. Bahkan mereka menganggap aib besar dan bencana jika ia memiliki anak perempuan. Dan bukan hanya itu saja, masih banyak alasan lain kenapa dikatakan orang Arab sebelum Islam itu dikatakan jahiliyah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri atau kebudayaan Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu mereka telah mengenal ilmu pengetahuan. Yang kedua, karena keadaan alam Arab yang gersang, mereka memiliki kebiasaan mengembara dan nomaden atau hidup berpindah-pindah dengan mengendarai kuda ataupun dengan unta. Yang ketiga yaitu dari segi bangsa Arab ini digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Yang selanjutnya itu golongan yang mengakui adanya Tuhan tetapi mengingkari adanya hari kebangkitan. Golongan yang ketiga, golongan yang menyembah berhala, dan mereka itu memiliki kabilah yang masing-masing kabilahnya itu memiliki berhala sendiri. Golongan yang terakhir yaitu yang mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, Subihah, dan ada pula yang menyembah malaikat dan jin. Kita masuk pada materi selanjutnya. Meskipun dikatakan jahiliyah, penduduk Arab jahiliyah memiliki 2 sisi kebudayaan, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Kita masuk pada sisi buruknya, yaitu kebiasaan mereka berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, dan perbudakan. Nah, dari sisi baiknya yaitu mereka suka berdagang, menghormati tamu, menepati janji, dan senang bersyair. Selanjutnya, kita masuk pada strategi dakwah periode Mekah. Nah, pada strategi ini Rasulullah memiliki 2 cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Kita lihat terlebih dahulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi dilakukan Nabi selama kurang lebih dari 3-4 tahun. Selama berdakwah secara sembunyi ini, Rasul memulai dakwah dari keluarga dan karibnya. Beliau memilih untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu karena beliau tahu orang Quraisy sangat terikat, fanatik, dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyah. Nah, selama berdakwah secara sembunyi ini, Rasul mengajarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah yang sifatnya mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan, serta memantapkan hati dalam rangka mewujudkan kesuksesan dakwahnya. Isi dari wahyu yang diturunkan Allah ini berisi tentang pengetahuan dasar tentang sifat Allah dan penjelasan mengenai akhlak Islam. Dan ketika itu, masuklah beberapa orang sahabat dan karib Rasulullah ke dalam Islam yang dikenal juga dengan as-sabiqunal awwalun. Selanjutnya kita lihat dakwah secara terang-terangan. Nah,
sudah terdengar kabar oleh orang-orang Mekah tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka turunlah wahyu yang menyuruh Rasul untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu yang terdapat pada Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, dengan begitu Rasul mulailah melakukan dakwah secara terang-terangan dan mulai banyak orang yang masuk Islam. Maka kaum kafir Quraisy merasa tidak suka dan mereka melancarkan tindak kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Oke, kita lanjut tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Yang pertama yaitu ada peristiwa hijrah ke Habasyah. Karena siksaan yang tak hentinya terhadap kaum muslim, tetapi Rasul tidak mampu untuk melindungi kaumnya, maka Nabi hijrah ke Habasyah. Nah, beliau hijrah ke Habasyah ini terjadi pada tahun 615 Masehi atau di tahun kelima kenabiannya. Peristiwa yang kedua yaitu Amul Huzni. Dikatakan dengan Amul Huzni karena tahun ini merupakan tahun kesedihan, karena tahun itu ada sahabat yang melindungi Nabi dan istrinya meninggal serta musibah lain banyak berdatangan. Peristiwa yang ketiga yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa Nabi menerima perintah sholat langsung dari Allah menuju ke Sidratul Muntaha. Peristiwa terakhir yaitu hijrah ke Yathrib. Hijrah ke Yathrib ini diberikan karena orang Yathrib datang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan mengajak Nabi pindah ke Yathrib. Mereka memberikan janji untuk membela Nabi dari segala ancaman. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.